Oke, cara terbaik untuk mendapatkan target ideal iklan Anda atau target ideal audiens Anda. Oke, saya ambil contoh. Kita belajar sama-sama yuk, mulai dari sini. Oke, contoh kalau Anda ingin menjual misalnya equipment tenis court atau menjual alat-alat tenis lapangan ya, lapangan tenis yang lapangan seperti ini. Nah, ini gambarnya ya. Ada bola tenis, ada net. Nah, contoh Anda ingin menjual perlengkapan atau alat-alat tenis lapangan. Lalu interest apa yang akan Anda targetkan di Facebook? Oke, pasti Anda akan mentargetkan orang-orang yang suka dengan tenis court atau tenis lapangan, atau orang yang suka dengan Roger Federer. Karena kita tahu Roger Federer itu adalah atlet internasional untuk pemain tenis ya. Saya akan langsung masuk coba ya ke Ads Manager. Saya akan klik create di sini. Sebagai contoh saya akan ambil traffic saja dulu. Saya ingin fokus ke detail targetingnya. Oke. Ini saya continue. Oke, dia ada di sini ya, target audiensnya. Oke, custom audience location kita edit di sini. Misalnya orang Indonesia ya. Nah, demografiknya kita di sini. Nah, interest. Sebagai contoh, jika Anda ingin menjual alat tenis lapangan, Anda pasti akan terlintas di pikiran Anda akan mentargetkan orang interest dengan tenis court. Oke, kita coba ya, tenis court ya, ada gak ya? Oke, ada ya, tenis court. Nah, kita lihat potensial reach-nya itu 120.000 orang. Dan di sini juga ada keterangannya dari Facebook, audience size Anda itu is fairly broad, artinya masih terlalu luas ya. Makanya kenapa Anda target tenis court ini belum terlalu precise atau belum terlalu ideal untuk Anda. Walaupun memang benar kalau Anda ingin menjual tenis court equipments, ya Anda harus target orang-orang yang suka dengan tenis court atau dengan Roger Federer atletnya. Kita coba di sini nih, kita close. Oke. Roger Federer ya. Oke, ada ya. Yang tadi 120.000 orang ya. Nah, sekarang berkurang nih. Malah nambah 590.000 people. Your audience selection is fairly broad, masih terlalu luas. Nah, kenapa? Nah, saya kembali ke slide ya. Nah, oke, jadi kalau Anda mentargetkan tenis court atau orang-orang yang interest dengan Roger Federer, kenapa ini merupakan target yang kurang precise atau kurang ideal? Kita akan bahas di sini. Nah, kalau Anda tahu bahwa Roger Federer, saya yakin Anda menonton video ini juga kenal dengan Roger Federer, apalagi kalau Anda sering nonton cuplikan berita ya, berita-berita kalau di setiap pagi itu di Trans TV atau di Trans 7, sorry saya sebut stasiun TV. Nah, biasanya atau berita-berita olahraga tentang pagi, pasti yang akan disebut pemain tenis adalah Roger Federer. Nah, di sini keterangannya non-tenis player pun tahu kalau Roger Federer itu, karena Roger Federer itu identik sekarang ini bak seorang artis ya atau public figure, sehingga orang-orang yang tidak suka dengan tenis lapangan atau orang-orang yang tidak suka dengan tenis, dia juga tahu yang namanya Roger Federer. Makanya kenapa targeting ke Roger Federer ini belum ideal. Kenapa? Karena Roger Federer ini lebih bak seorang artis. Jadi orang-orang yang nggak suka banget sama tenis juga kenal Roger Federer. Let's say di dunia sepak bola misalnya, kalau Anda sebut nama David Beckham, orang-orang yang tidak suka sepak bola pun tahu David Beckham itu siapa. David Beckham itu adalah pemain bola internasional di Inggris, tim nasional. Kenapa? Karena David Beckham sudah menjadi artis sekarang. Oke, paham ya? Nah, kalau sekarang Anda spesifikkan lagi, Novak Djokovic itu casual player yang tahu. Jadi orang-orang yang pemain tenis awam ya, pemula, oke, saya katakan amatir, pemain tenis yang amatir juga tahu yang namanya Novak Djokovic. Jadi kalau Roger Federer orang yang nggak suka tenis juga tahu, Novak Djokovic akan lebih spesifik lagi. Jadi orang-orang yang casual players atau orang-orang amatir yang pemain tenis, baru main tenis pun juga biasanya dia tahu tentang Novak Djokovic. Nah, ini akan lebih spesifik lagi. Kita coba ya. Kalau Roger Federer potensial reach-nya 590.000, kalau kita ini close, oke, kita ganti Novak Djokovic. Oke, Novak Djokovic. Ini adalah atlet ya, atlet tenis. Nah, potensialnya menurun walaupun sedikit. Tadi 590, sekarang 570.
Your audience selection is very broad, masih terlalu besar teman-teman, masih terlalu ya oke lah, ini target yang bagus juga, tapi belum ideal karena biasanya pemain amatir yang hanya cuma numpang main seminggu sekali atau 2 kali pun tahu yang namanya Novak Djokovic. Oke, gimana kalau kita more spesifik lagi, kita more precise lagi dengan kata kunci atau dengan kata atlet Rod Laver. Oke, saya yakin kalau Anda menonton video ini Anda tidak kenal yang namanya Rod Laver. Karena saya pun juga pasti akan cari-cari. Saya mengambil contoh tenis ini, saya juga nyari-nyari siapa sih pemain tenis atau atlet tenis yang hanya tenis enthusiast who know Rod Laver is. Jadi hanya orang-orang atau pemain tenis yang sangat enthusiast atau kita bilang sebut profesional, benar-benar suka dengan tenis, benar-benar pemain tenis, real tennis player, dia akan tahu Rod Laver. Karena Rod Laver ini pemain zaman dulu. Jadi pemain zaman dulu, atlet yang sukses zaman dulu sebelum zamannya Roger Federer dan Novak Djokovic. Nah, ini akan lebih spesifik lagi. Kita akan lihat di target audience. Kita cari Rod Laver ya. Oke, ada ya interestnya. Kita lihat. Nah, ini dia. Dia akan langsung berkurang nih, tanda panahnya teman-teman. Dia akan berkurang ke sini. Specific. Your audience is too specific for your ads to be sound. Try making it broader. Nah, walaupun di audience size di Facebook menyarankan untuk Anda lebih besar lagi, kenapa? Karena semakin banyak audiens yang ditargetkan, maka Facebook akan semakin banyak untung. Tapi kita tidak inginkan itu gitu. Kita ingin iklan kita itu tampil ke orang-orang yang benar-benar tepat atau benar-benar ideal. Dan potensial reach-nya adalah di bawah 1.000 orang. Hanya 1.000, di bawah 1.000 orang yang tahu siapa Rod Laver. Karena hanya orang-orang yang tenis enthusiast saja yang tahu Rod Laver itu siapa gitu. Jadi more specific is better. Karena sekali lagi ya, more specific is better. More precise is better. Jadi semakin iklan Anda spesifik, jadi carilah kata kunci atau targeting interest yang benar-benar hanya orang itu yang tahu. Kalau Anda menjual peralatan sepak bola contoh ya, targetkan orang-orang yang memang hanya orang-orang yang football lovers atau orang-orang yang antusias dengan sepak bola yang tahu pemain tersebut misalnya. Jadi kalau Anda ingin target ideal adalah Anda pilih target yang Rod Laver. Walaupun kalau Anda target Roger Federer atau Novak Djokovic pun tidak salah, karena ini merupakan target yang tepat juga. Orang-orang yang suka dengan Roger Federer atau Novak Djokovic, mereka juga suka dengan tenis pastinya. Tapi more specific is better. Kenapa? Karena kita ingin meminimalisir atau kita ingin menghindari yang namanya boncos dalam beriklan. Sehingga ketika iklan kita lebih spesifik, maka budget yang kita keluarkan juga akan sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Oke, paham teman-teman ya sampai sini? Jadi more specific is better. Oke, saya akan ambil contoh misalnya kalau Anda ingin mencari kata kunci sebagai ini ada beberapa keywords ideas ya. Contoh misalnya kita akan masuk ke Google Chrome deh. Oke, saya akan buka di sini. Saya klik google.com. Oke, jadi kita bisa mencari target audiens itu menggunakan bantuan Google dengan keyword-keyword ini.